Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin menyampaikan tentang nilai tukar petani untuk nasional atau Indonesia, yaitu pada kondisi bulan Mei 2024, di mana nilai tukar petani nasional atau Indonesia pada Mei 2024 itu turun 0,06% jika dibandingkan April 2024. Ini disebabkan oleh indeks harga yang diterima oleh petani itu turun 0,16%, itu lebih besar dibandingkan penurunan daripada indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,10%. Penurunan nilai tukar petani yang secara umum ini disebabkan oleh turunnya nilai tukar petani di dua subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan dan subsektor perikanan, baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Sedangkan untuk nilai tukar petani tiga subsektor lainnya, yaitu subsektor hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, dan peternakan, itu mengalami kenaikan. Apabila kita lihat secara detail itu maka nilai tukar petani menurut subsektor yaitu untuk tanaman pangan itu turun 0,86%. Itu karena indeks harga yang diterima petaninya turun 0,99%, lebih besar dibandingkan dengan penurunan indeks yang harga yang dibayar petani 0,13%. Lalu kelompok-kelompok yang mengalami penurunan nilai tukar petani pada sektor tanaman pangan yaitu kelompok padi sebesar 0,69% turunnya, dan juga kelompok palawija, yaitu khususnya untuk komoditas jagung dan ketela pohon yang turunnya 1,45%. Selanjutnya untuk subsektor yang mengalami penurunan yaitu perikanan selain tanaman pangan tadi, di mana perikanan untuk nilai tukar nelayan pada Mei 2024 itu turun 0,83% jika dibandingkan April 2024. Ini karena indeks harga yang diterima petani itu turun sebesar 0,82%, sedangkan indeks harga yang dibayar petaninya malah mengalami kenaikan sebesar 0,01%, di mana penurunan daripada nilai tukar nelayan ini disebabkan oleh turunnya kelompok dari penangkapan dan perikanan umum, yaitu khususnya komoditas ikan gabus dan ikan papuyu sebesar 0,74%, dan juga penangkapan di laut khususnya untuk ikan tongkol dan ikan kembung yang turun sebesar 0,82%. Jadi dua subsektor itu mengalami. Lalu juga di sini untuk nilai tukar pembudidaya ikan juga turun sebesar 0,70%, dan disebabkan oleh penurunan indeks harga yang diterima petani sebesar 0,81%. Itu lebih besar dibandingkan penurunan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,12%. Adapun penurunan ini disebabkan oleh turunnya harga beberapa jenis komoditas, khususnya untuk ikan bandeng payau dan ikan gurame air tawar. Jadi dua itu yang menyebabkan. Lalu tiga subsektor yang mengalami peningkatan atau kenaikan nilai tukar petani pertama adalah untuk subsektor daripada
tanaman hortikultura yang mengalami kenaikan sebesar 1,26%. Ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 1,13%, sedangkan indeks harga yang dibayar petaninya turun 0,14%. Lalu untuk kenaikan daripada indeks yang diterima petani ini itu disebabkan oleh naiknya dua kelompok, yaitu kelompok sayur-sayuran khususnya untuk komoditas kol dan bawang merah ya yang naik sebesar 1,37%, dan juga kelompok tanaman obat khususnya untuk komoditas kencur yang naik 0,03%. Sedangkan untuk kelompok buah-buahan ya seperti khususnya pisang dan pepaya turun sebesar 0,03%. Selanjutnya untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat itu naik sebesar 0,33% dibandingkan April 2024. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani itu mengalami kenaikan sebesar 0,26%, sedangkan indeks yang dibayar petaninya mengalami penurunan sebesar 0,07% ya. Nah, untuk indeks harga yang diterima petani itu disebabkan naiknya indeks kelompok tanaman perkebunan rakyat khususnya untuk komoditas kopi dan karet. Jadi kopi dan karet naik ya, yang naiknya sebesar 0,26% ya. Selanjutnya untuk kelompok daripada subsektor daripada peternakan, nilai tukar petani subsektor peternakan ini naik 0,76%, yang disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani itu naik sebesar 0,74%, sedangkan indeks yang dibayar petaninya turun sebesar 0,02% ya. Nah, di mana kenaikan indeks harga yang diterima petani ini itu disebabkan oleh kenaikan ya untuk kelompok ternak besar sebesar 1,67%. Lalu untuk kelompok ternak kecil juga naik sebesar 2,55%. Sedangkan untuk hasil ternaknya itu juga naik sebesar 0,48%. Sedangkan untuk harga kelompok unggas itu turun sebesar 0,96% ya. Komoditas yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani untuk sektor peternakan adalah yaitu untuk ternak sapi potong dan telur ayam ras ya yang mengalami kenaikan harga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.